Oke, jadi di video ini gue bakal menjelaskan dengan singkat aja tentang Zuri. Siapa itu Zuri? Kalau untuk mau lebih dalamnya, ya kalian bisa baca sendiri. Tapi yang gue tahu, oke, yang udah gue cari tahu adalah Zurich ini sudah berdiri dari tahun 1872. Berarti itu sampai saat ini itu berarti udah 149 tahun. Kalau udah 149 tahun, itu berarti udah lebih tua dari Indonesia merdeka. Oke. Nah, ini adalah gedung yang ada di Zurich, di Swiss, dan letaknya ini dekat sekali, bisa jalan kaki itu ke museumnya FIFA. Museum FIFA, oke? Bisa kelihatan di sini bangunannya, arsitektur, fasadnya, wah, sangat klasik gitu ya, sangat bagus gitu. Nah, ini udah berdiri dari tahun 1901, berarti itu 120 tahun yang lalu. Gedungnya ada, bukan mengada-ngada. Ini bukan bilang gedungnya ini tidak ini perusahaan baru baru muncul di bohong-bohong, itu nggak ada. Oke. Jadi kalau kita buka di sini secara singkat aja kita lihat ya. 1872 berdiri, dia pertama itu adalah perusahaan marine reinsurer. Jadi istilahnya bahasa Indonesianya asuransi kelautan. Jadi tanggung jawabnya itu adalah membayar kerugian yang terjadi dari misalnya kapal, kerugian kerusakan kapal atau kargo, atau misalnya properti yang ada di kelautan yang misalnya dipindahkan dari poin A ke poin B terus disimpan di poin B misalnya dan terjadi kerusakan. Itu awalnya mereka dari situ. Lalu kita lihat, saya nggak akan terlalu panjang ya, nggak akan terlalu dalemin juga, nanti kalian bisa baca sendiri. Di tahun 1875, berarti 3 tahun dari setelah mereka mendirikan perusahaannya itu, mereka mulai yang namanya Transport and Accident Insurance Limited. Nah, dia beroperasi dari peraturan baru yang ada di Jerman. Jadi kalau misalnya pemilik pabrik sampai punya pegawai sampai sampai terluka atau kena accident, mereka bisa dibayar oleh asuransi saat itu ya. Nah, gedung yang tadi itu yang merupakan headquarter-nya itu pertama kali didirikan tahun 1901. Oke, megah banget sih ini building-nya. Jadi gua juga sempat sampai Google tuh tempat ini kayak gimana aslinya gitu ya. Wah, ini mesti dikunjungin sih kalau bisa nih bangunannya nih. Nah, ini di sini ada bendera Zuri kan. Jadi bagus banget deh pokoknya di sana. Oke. Dan ini lokasinya deket banget sama yang namanya Museum FIFA. Oke. Misalnya kita cari lagi nih, Museum FIFA di mana sih? FIFA World Football Museum. Nih, kalian bisa jalan kaki 5 menit doang, 450 meter nih. Nah, deket banget kan. Ini kalau kita lihat dia deket laut lagi. Indah deh tempatnya pokoknya. Oke, terus kita kembali. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu berdirinya tahun 2010 dengan nama Zuri ZTL atau Zuri ini Topaz Life, Zuri Topaz Life ini. Nah, Zuri Topaz Life ini akhirnya bisa berdiri di Indonesia karena si Zurich ini yang berbasis di luar negeri, di Eropa, itu memutuskan untuk masukkan ke ASEAN. Nah, di ASEAN itu akhirnya mereka berkolaborasi, bekerja sama dengan perusahaan dari Indonesia. Perusahaan dari Indonesia yang kerjasama dengan mereka itu adalah Bank Mayapada. Ini, Bank Mayapada. Dan bisa dilihat di sini, Bank Mayapada Prasetya Prakarsa memiliki saham 16,33%. Ini banyak banget loh sebenarnya.
Dan kita bisa lihat dari misalnya laporan keuangannya, saya juga nggak akan bahas terlalu dalam ya tentang ini. Ini juga masih laporan udah 2020 bulan Juni ini. Nah, bisa dilihat di sini, kelihatan nah di sini kelihatan kan 16,33. Oke. Nanti kalau misalnya mau ngebahas tentang ini, kita bahas di video lainnya. Oke, terus sudah tahu nih Bang Mayapada yang punya nih. Bang Mayapada sendiri itu siapa sih komisarisnya? Kita kalau mau lihat Bang Mayapada, komisaris utamanya itu Bapak Dato Sri Profesor Dr. Tahir MBA. Panjang banget gelarnya ya. Nah, beliau ini adalah owner dari Bank Mayapada. Oke. Ada gelar Dato. Dato itu kayak kebangsawan, bangsawan lah dari Malaysia sana, negeri jiran gitu. Beliau orang Surabaya, lahir tahun 1952. Kebetulan juga saya juga ada bukunya, saya ada beli bukunya. Jadi nanti kalau udah baca bukunya, saya pengen nge-review juga bukunya di channel Instagram saya yang namanya Investasic. Oke, kita lanjutkan. Kenapa saya memilih Zuri? Dulu saya sebelum pindah, saya dulu nggak punya asuransi sebenarnya. Dan akhirnya papa saya waktu itu dalam keadaan sudah punya asuransi, papa saya memutuskan untuk melakukan penarikan atas asuransi unit link-nya dari perusahaan asuransi yang logonya warna merah lah. Saya nggak mau sebut. Sebenarnya waktu itu kayaknya kesalahannya adalah agennya itu terlalu menjanjikan nilai investasinya terlalu tinggi, sehingga papa saya waktu itu merasa tertipu. Dan kebetulan juga agennya itu adalah temannya sendiri. Nah, singkat cerita, saya mau tahu itu asuransi sebenarnya bisnisnya seperti apa, akhirnya saya terjun. Pertamanya juga saya pelajari dulu produknya sebelum membeli gitu. Nah, ternyata kalau kita beli asuransi, ternyata kita dapat jaminan kesehatan ya. Bukan jaminan kesehatan, jaminan untuk perawatan kesehatan. Kalau misalnya terjadi resiko, kalau kata-kata di dunia asuransi resiko, padahal itu ya kalau sakit, kena penyakit lah. Nah, misalkan nih untuk rata-rata di Indonesia, laki-laki yang sudah mulai berumur 50 tahun ke atas, itu ternyata resiko untuk penyakit kena pengapuran pankreas lumayan tinggi. Saya ngambil contoh lah. Dan ternyata kalau di asuransi itu, kalau misalnya ini sampai seseorang mengidap amit-amit penyakit kanker pankreas, itu ditanggung. Di Zurich pun ditanggung. Di asuransi yang lain saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu di Zurich itu ditanggung ya. Saya ngambil contoh, ini adalah slideshow untuk asuransi kesehatan. Saya tidak membahas asuransi Zurich yang lainnya. Terus di asuransi Zurich, produk kesehatannya itu dia menanggung mulai dari umur 15 hari sampai 99 tahun. Nah, terus untuk biaya-biaya yang namanya biaya delivery lah saya anggap. Jadi saya anggap kalau misalnya sampai terjadi seseorang di rumah kena serangan jantung dan harus dievakuasi langsung ke rumah sakit. Kalau misalnya di kota, ya tinggal telepon ambulans. Ambulansnya pun juga udah ditanggung nih sama Zurich. Kalau misalnya dia di daerah terpencil dan tidak ada misalnya mobil ambulans yang bisa itu, tapi misalnya bisa menggunakan fasilitas lain seperti udara, menggunakan pesawat. Itu di Zurich juga menyediakan. Selain itu juga ada yang namanya fasilitas opini kedua. Ini juga sama di asuransi lainnya pasti ada. Jadi kurang lebih apa yang ditawarkan di Zurich juga sudah hampir mirip dengan asuransi yang lain. Hanya kejelasan dari mereka punya polis. Ketika saya memiliki asuransi Zurich, saya membaca penjelasannya semua sangat simpel, gampang untuk saya mengerti. Jadi saya memutuskan untuk mengambil Zurich dan sampai saat ini yang saya tahu kalau di Zurich itu mereka adalah
asuransi syariah terbesar di Indonesia karena mereka baru saja mengakuisisi Adira. Oke. Produk apa sih yang harus dibeli? Nah, sebenarnya produk yang harus dibeli itu tergantung dari kebutuhannya Anda. Kalau misalnya Anda sudah memiliki anak, Anda juga sudah ingin memiliki asuransi untuk bisa meninggalkan warisan pada anak-anak. Anda harus berpikir bahwa asuransi itu sifatnya liquid. Asuransi itu ketika seseorang kena musibah, misalnya meninggal akibat kecelakaan, dengan adanya asuransi, saya nggak bilang suri saja, asuransi privat lainnya lah. Semuanya itu sudah menyediakan yang namanya uang warisan, tentunya uang pertanggungan untuk keluarga yang ditinggalkan kan. Jadi ada bagusnya untuk Anda cari tahu kira-kira dengan kemampuan Anda saat ini, dengan pemasukan Anda saat ini, apakah Anda mampu untuk membeli asuransi yang memberikan perlindungan yang mana yang paling lengkap, atau Anda mau memberikan perlindungan yang istilahnya menyesuaikan aja dengan Anda punya pemasukan. Nah, akhirnya saya memasukkan di sini adalah asuransi dari Suri yang namanya, kita buka, Proteksi 8. Asuransi Proteksi 8 itu adalah asuransi jadi yang memberikan jaminan mulai dari umur 18 sampai 70 tahun. Oke. Terus dia punya premi nggak akan pernah naik. Maksudnya ya harganya sama terus. Ini bisa ada pengembalian premi di tahun ke-8, makanya namanya Proteksi 8 ya. Jadi di tahun ke-8 uang Anda kembali, jadi uang Anda yang sudah Anda bayarkan, seluruh premi yang sudah Anda bayarkan akan dikembalikan, lalu ditambah dengan yang namanya ada 8% bonus. 8% bonus karena asuransi itu adalah suatu investasi jangka panjang juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya Anda sampai komit 8 tahun dengan asuransi ini, asuransi Suri menjanjikan untuk memberikan Anda bonus, dan itu pasti akan dibayarkan. Kalau ada fun fact juga yang bisa saya sampaikan di sini, sebenarnya ada data menunjukkan bahwa dalam hidup seseorang itu sebenarnya biasa mengganti polis asuransi mereka sebanyak 7 kali dalam hidup mereka. Itu Anda bisa Google. Nah, jadi kalau misalnya Anda sebagai seseorang yang sudah tahu kalau tidak punya asuransi, sepertinya resikonya makin besar yang harus Anda tanggung. Dan ini mungkin yang sudah kali keberapa, kali ketiga Anda memiliki asuransi, gonta-ganti asuransi, Anda bisa coba lihat ini, produk yang ini. Karena produk yang ini memberikan jaminan, uang Anda kembali. Uang Anda tidak hangus. Uang Anda tidak hangus, jadi kalau Anda sehat-sehat sampai 8 tahun kemudian, ya uangnya kembali. Ditambah ada 8%. Tapi kalau sampai ada kenapa-kenapa, Anda meninggal karena kecelakaan, atau meninggal, anak Anda akan mewarisi yang namanya uang pertanggungan. Makanya sifatnya liquid asuransi ini. Tidak seperti aset properti. Aset properti tidak liquid, harus menunggu siapa yang mau beli rumahnya. Jadi ataupun emas. Emas mungkin lebih cepat ditukarnya, tapi emas ya sesuai dengan harga emas yang ditaksasi pada saat Anda akan menjual. Nah, kalau di asuransi, contohnya nih, kita lihat di sini, si nama Amanda ini 25 tahun, dia beli polis yang Proteksi 8, dia ambil pertanggungan 200 juta. Artinya kalau dia meninggal karena kecelakaan, itu nanti anaknya dapat 200 juta, atau saudaranya, atau saudarinya, atau mamanya, atau papanya, terserah siapa yang dia tulis sebagai pewarisnya. Premi bulanan dia cuma 297.000. Berarti kalau 297.000 kita kalikan 12 bulan, itu cuma 3.564.000 setahun. Gaji sebulan seseorang untuk ya saat ini sebulannya udah kurang lebih ada segitu. Tergantung di daerah mana Anda ya. Kalau misalnya saya ngomong ini patokannya ibu kota Jakarta lah. Ya UMR-nya udah lebih dari itu. Jadi sebaiknya kalau Anda sudah punya uang dari penghasilan Anda, sisihkanlah untuk asuransi, karena tidak ada ruginya, karena uang ini toh akan kembali. Oke. Terus kita lihat yang lainnya, misalnya yang kedua. Misalnya kita mau ngambilin buat
anak kita. Di sini saya ambil contoh Suri yang Zurich Optimal Health Assurance. Oke. Jadi Zurich Optimal Health Assurance ini adalah asuransi paling baru dari Zurich. Harga asuransinya adalah saya merasa ini asuransi yang paling murah saat ini karena asuransinya ini bisa menjamin sampai 40 miliar. Tapi itu preminya beda. Maksudnya setiap orang punya premi tergantung mereka mau ambil uang pertanggungan yang berapa. Nah, apa sih keuntungannya si Zoha ini? Misalnya Anda merasa kalau Anda masuk rumah sakit, ini lebih ke pribadi sih. Jadi misalnya untuk anak Anda, atau misalnya untuk diri Anda ambil karena Anda mau di-cover kalau misalnya sampai masuk rumah sakit lah. Nah, di sini dia udah bilang kalau misalnya plan-nya itu ada yang namanya Nusantara, Nusa Plus, Asia, dan Global. Bedanya hanya di mana asuransi ini bisa dipakai. Minimal untuk Anda yang berpenghasilan misalnya 3 sampai 5 juta sebulan, saya sarankan Anda bisa ngambil yang plan Nusa Plus. Yang Nusa Plus ini adalah asuransi yang memberikan Anda perlindungan 1 juta per hari di kamar untuk harga kamar, atau 1 tempat tidur, mana yang lebih besar. Jadi kalau misalnya harga rumah sakitnya ternyata 1.500.000 untuk VIP yang 1 kamar tempat tidur, ya udah silakan. Masuk saja, jangan takut karena Anda tidak perlu nombok lagi 500.000-nya. Udah yang ambil yang mana lebih besar. Saya tidak akan lebih panjang ngomong tentang ini, tapi untuk manfaat tahunannya ini adalah istilahnya perlindungan yang diberikan kepada Anda adalah 20 miliar. Ini dalam jutaan rupiah ya. Dalam ribuan rupiah, sorry. Jadi ini masih ada tambah 30 di belakang. Jadi 20 miliar, 30 miliar, dan 40 miliar. Tapi manfaat untuk kecelakaan atau meninggal dunianya itu adalah 30 juta saja. Makanya ini lebih memperhatikan kebutuhan orang yang mau punya premi rendah dan mau melindungi financial capability mereka ketika mereka masuk rumah sakit. Oke, usia masuk tertanggung itu bisa 30 hari sampai 70 tahun. Pemegang polis minimal harus 18 tahun. Oke, ini adalah asuransi kesehatan. Mari kita lanjut. Ada lagi yang ProCare. Nah, ini lebih ke sifatnya kalau misalnya Anda adalah orang yang sering melakukan perawatan rawat jalan. Anda suka pergi medical check up nih setiap tahun. Nah, ini Anda bisa ambil karena Anda diberikan fasilitas gratis setiap tahunnya. Oke. Ini yang masuk bisa mulai dari 15 hari sampai 69 tahun. Terus ini kita bisa lihat dia mulai dari advance, premium, prestige, executive. Oke. Dan ini wilayah pertanggungannya juga udah langsung Indonesia, Singapura, Malaysia. Biaya kamar udah 2 juta mulainya ya. Terus kita lihat di mana itu. Pemeriksaan kesehatan tahunan, ini sudah ada di sini 10 juta per tahun, 15 juta per tahun, 25 juta per tahun, dan 50 juta per tahun. Oke. Samping itu, kalian punya biaya kesehatan ditanggung ketika masuk rumah sakit, itu biaya berobat, ICU, operasi, dan lain-lain, itu kita bisa lihat mulai dari 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, hingga 15 miliar. Oke? Saya tidak akan lebih dalam lagi ngomong tentang ini, tapi saya cuma mau memperkenalkan aja beberapa produk nih dari Zurich, yang dimana sudah terbukti mereka memberikan proteksi yang paling bagus dan paling lengkap. Yang ini sekarang adalah Smart Care, oke? Yang Smart Care ini dia lebih sifatnya kayak unit link, terus dia bisa memberikan Anda kebebasan di tahun kedua kalau mau cuti premi, asal nilai tunainya cukup ya, itu bisa. Uang pertanggungan dasar dia udah kasih tahu di sini 550 juta. Oke, untuk pertanggungan dasarnya mesti meninggal dunia, asuransi tambahan,
ke critical illness plus 85, berarti ada 500 juta. Ini kalau sakit kritis sampai umur 85 ditanggung. Terus early care sama 250 juta. Sebenarnya saya nggak akan ngomong lebih panjang ya tentang, tapi ini lebih sifatnya kalau misalnya Anda ingin memaksimalkan investasi Anda di bidang unit link, ini juga merupakan salah satu yang bisa Anda pertimbangkan. Oke, kita lihat kira-kira asuransi itu bagaimana membantu orang, bagaimana kita bisa melihat dari video yang ini. Saya sebentar. Papa saya jadi korban agen asuransi. Kami tertipu beli polis asuransi bodong. Setelah papa saya meninggal, polis asuransi yang dibeli dan dipersiapkan papa saya untuk menjamin keluarganya ternyata tidak bisa diklaim. Ini pukulan berat untuk saya dan keluarga. Keadaan yang menimpa papa dan keluarga saya tidak membuat saya antipati pada asuransi, namun membuat saya terdorong untuk mengetahui lebih dalam tentang asuransi. Saya adalah orang yang selalu penasaran dan selalu ingin mendapatkan jawaban dari segala pertanyaan di kepala saya. Berbekal pengalaman pahit yang saya alami, dan untuk menjawab pertanyaan kenapa hal tersebut menimpa saya dan keluarga, saya memutuskan untuk menjalani profesi sebagai agen asuransi. Setelah saya melakukan riset terhadap beberapa perusahaan asuransi, saya menemukan bahwa juri konsisten berada di bisnis asuransi setelah beberapa kali melewati krisis dunia. Dan akhirnya saya memilih juri sebagai wadah saya untuk mempelajari asuransi. Saya menerpa banjir dan hujan untuk mengantarkan polis pertama saya. Pada saat itu seluruh tubuh saya basah. Hanya polis asuransi yang kering tanpa setetes air pun. Saya membuktikan bahwa saya tidak main-main dalam misi menjawab pertanyaan saya. Di saat mungkin agen asuransi lain berkompetisi dengan agen asuransi lain, perusahaan asuransi berkompetisi dengan perusahaan asuransi lain, saya tidak pernah beranggapan semua itu adalah kompetitor saya. Kompetitor saya adalah sakit, kecelakaan, cacat, dan meninggal. 4 hal inilah yang harus saya kalahkan. Terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan saya, bahwa apa yang menimpa papa saya ternyata bukan kesalahan asuransi, melainkan kesalahan agen asuransinya yang tidak benar-benar mengerti apa yang mereka kerjakan. Saya ingin lebih banyak orang yang mengerti bahwa agen asuransi adalah entrepreneur. Entrepreneur yang diberkati karena melindungi. Papa saya jadi korban agen. Oke. Jadi sudahkah Anda mempunyai polis asuransi Zurich? Nah, buat kalian yang mau ada pertanyaan tentang polis ini, atau mau ada pertanyaan tentang polis kalian sendiri, jangan ragu, kalian bisa menghubungi saya di Instagram saya tentunya. Itu alamatnya adalah Happy Life Insurance, atau di nomor HP saya. Oke, ini bisa disimpan. Dan sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda lebih mengenal tentang Zurich Insurance. Terima kasih, selamat beristirahat atau selamat bekerja.